Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Almira Syadanaura dengan nomor NIM 200321100115. Saya dari kelas Agribisnis C. Di sini judul dari presentasi penyuluhan pertanian saya yaitu pengolahan mie jagung sebagai salah satu upaya pemanfaatan jagung dan diversifikasi pangan di Kabupaten Pamekasan. Sesuai dengan judul tersebut, jadi presentasi ini berisi tentang tata cara pengolahan mie jagung. Dengan tujuannya yaitu yang pertama sebagai ide bisnis masyarakat, yang kedua sebagai upaya pemanfaatan jagung dan pengenalan mie jagung kepada masyarakat, dan yang ketiga sebagai upaya diversifikasi pangan. Selanjutnya yaitu di bagian daftar isi ini berisi tentang poin-poin yang akan saya jelaskan di presentasi ini. Yang pertama yaitu profil tempat, yang kedua pendahuluan, yang ketiga metode, dan yang keempat hasil. Di sini pembahasan yang pertama yaitu profil tempat atau di sini profil Kabupaten Pamekasan. Nah, di Kabupaten Pamekasan adalah salah satu kabupaten di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Jadi Kabupaten Pamekasan ini merupakan salah satu kabupaten dari 4 kabupaten yang ada di Madura. Nah, Kabupaten Pamekasan ini terdiri atas 13 kecamatan yang dibagi lagi atas 178 desa dan 11 kelurahan. Pusat pemerintahnya yaitu di Kecamatan Pamekasan. Dan luas daerahnya 792,30 km persegi dengan total populasi 850.057 jiwa dengan kepadatan penduduk 1072,90 per kilometer persegi. Karena di sini saya akan membahas terkait pengolahan jagung yaitu sebagai mie, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang komoditas jagung di Kabupaten Pamekasan. Jadi Kabupaten Pamekasan mempunyai 2 komoditas unggulan, sapi dan jagung. Nah, komoditas jagung ini merupakan salah satu komoditas unggulan yang ada di Kabupaten Pamekasan. Produksi jagung pada tahun 2015 mencapai 93.794 ton dan meningkat menjadi 94.272 ton pada tahun 2019. Dan luas lahan jagung mencapai sekitar 38.508 hektar. Dari hasil data produksi jagung dan data luas lahan jagung terlihat bahwa Kabupaten Pamekasan memiliki potensi di bidang komoditas jagung ini. Dan karena Pamekasan itu di Pulau Madura, seperti yang kita tahu, yang jenis lahannya itu, jenis tanahnya umumnya adalah jenis tanah kering. Karena itu jagung menjadi komoditas yang sangat cocok ditanam di Pamekasan. Pemanfaatan jagung umumnya makanan pokok, pakan ternak, dan bahan baku industri, baik itu industri pangan, farmasi, kosmetik, dan kimia. Nah, untuk makanan pokok ini sangat umum masyarakat Madura itu menjadikan jagung sebagai makanan pokok, yaitu contohnya sebagai campuran nasi, yaitu disebut juga nasi jagung. Nah, nasi jagung ini umum dimakan masyarakat sebagai makanan pokok, akan tapi sekarang mulai berkurang dan beras tetap menjadi makanan pokok utama masyarakat di kehidupan mereka sehari-hari. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu pendahuluan. Mie menjadi makanan pokok kedua setelah beras yang umum dimakan oleh masyarakat. Negara Indonesia seperti negara Asia pada umumnya menjadikan beras sebagai makanan pokok mereka. Dan mie menjadi posisi kedua sebagai makanan pokok setelah komoditas beras. Mie di pasaran pada umumnya itu menggunakan tepung terigu, sedangkan tepung terigu itu terbuat dari gandum, di mana gandum ini tidak bisa ditanam di negara tropis seperti Indonesia. Jadi hampir 100% kebutuhan tepung terigu itu diimpor dari luar negeri. Kemudian penggunaan jagung sebagai alternatif bahan dasar mie dinilai lebih sehat, terutama bagi orang-orang yang sensitif atau alergi terhadap gluten. Dan alternatif penggunaan bahan dasar jagung juga sebagai upaya diversifikasi pangan. Telah banyak penelitian tentang mie jagung, akan tapi sangat sedikit pengetahuan masyarakat tentang mie jagung maupun keberadaannya di pasaran. Jadi jika kita melihat di internet, baik itu di marketplace atau media sosial, atau di iklan-iklan konvensional pada umumnya, jarang sekali ada produk mie jagung. Kalaupun ada, itu sangat susah sekali dicari. Jadi semoga pengetahuan tentang mie jagung
Jadi diharapkan pengetahuan terkait mie jagung, yaitu sebagai salah satu pengolahan jagung, dapat meningkat, serta keberadaannya di pasaran pun akan semakin meningkat sebagai diversifikasi makanan pokok untuk masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga adalah metode. Di sini metode pengolahan mie jagung yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan, yang kedua pembuatan tepung jagung, yang ketiga pembuatan mie jagung, dan yang keempat pengemasan. Yang pertama penyiapan alat dan bahan. Untuk penyiapan alat dan bahan ini diantaranya yang pertama jagung berkualitas yang telah dipilih, kedua mesin penepung jagung atau disc mill 10 mes, yang ketiga yakan 10 mes, yang keempat alat pasta maker atau mesin pengolahan mie, yang kelima garam, yang keenam air, yang ketujuh gas, yang ke-8 kompor, yang ke-9 oven, dan yang ke-10 panci. Berikut ini gambar dari beberapa alat yang telah saya bacakan tadi. Yang gambar yang pertama itu merupakan mesin penepung jagung, gambar yang kedua ayakan, gambar yang ketiga itu ada oven dan kompor, gambar yang keempat dan kelima merupakan gambar pasta maker atau alat pembentuk mie. Kemudian yang kedua yaitu pembuatan tepung jagung. Tahapan-tahapannya yaitu pembersihan jagung dari biji yang cacat dan benda asing, kemudian dilanjut dengan penggilingan dengan disc mill menggunakan ayakan 10 mes sehingga dihasilkan hasil tepung jagung yang kasar, dan kemudian akan dikeringkan dengan oven pada suhu 50 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian dilakukan penyaringan dengan ayakan 100 mes, dan terakhir pengeringan tepung dengan oven pada suhu 50 derajat Celcius selama 2 jam. Berikut ini alternatif tanpa mesin penepung jagung sehingga dapat pula dipraktekkan di rumah. Kemudian untuk tahapan metode yang ketiga yaitu pembuatan mie jagung. Tahapan-tahapannya itu dibedakan menjadi teknik calendering dan teknik ekstrusi. Teknik calendering dimulai dari pencampuran bahan-bahan, pengukusan, pencetakan, pressing atau sheeting, dan slitting, yaitu termasuk dalam pembentukan lembaran dan pemotongan, dan kemudian perebusan. Nah, di samping itu gambar yang pertama adalah mesin atau alat pasta maker dengan teknik calendering. Jadi pembuatan lembaran terlebih dahulu kemudian dipotong. Yang kedua yaitu teknik ekstrusi, dimulai dari penimbangan bahan, pencampuran, pengadonan, pembentukan lembaran secara manual, pengukusan pertama, pencetakan mie dengan extruder, dan pengukusan kedua. Nah, metode teknik ekstrusi ini yaitu di gambar kedua. Jadi gambar kedua itu disebut juga dengan extruder. Disebutkan juga bahwa teknik ekstrusi ini lebih efisien, entah itu menggunakan teknik calendering atau teknik ekstrusi. Setelah tahapannya selesai, dilanjut dengan pengeringan. Nah, pengeringan ini dilakukan dengan cara diangin-anginkan dan suhunya dengan suhu ruangan. Karena jika suhunya terlalu panas, bisa menyebabkan crack pada mie yang telah dibuat. Sampai pada pembahasan yang terakhir, yaitu hasil penyuluhan. Hasil penyuluhan ini diharapkan yang pertama sebagai sarana pengetahuan tentang pengolahan jagung, yang kedua cara mengolah jagung menjadi mie jagung, yang ketiga ide usaha mie jagung, dan yang keempat sebagai upaya diversifikasi pangan. Nah, gambar-gambar tersebut merupakan gambar hasil dari olahan mie jagung. Mie jagung yang telah dibuat berbeda dengan mie pada umumnya yang bahan dasarnya itu tepung terigu pada segi tekstur maupun rasa. Mie jagung dari segi bentuk lebih mirip dengan pasta. Sekian dari saya terkait penyampaian presentasi penyuluhan pertanian pengolahan mie jagung. Mohon maaf jika ada salah kata, baik kesalahan di materi maupun cara saya dalam menyampaikan materi. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.